Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 1789, Satu Pintu dan 6 Raja Dewa. Pada saat ini, semua Raja Dewa sudah mengerti. Cucu Tangsan ini, keberadaan yang telah membawa mereka pada ancaman besar sebelumnya, telah benar-benar terbangun. Ini juga berarti bahwa dia benar-benar mewarisi tahta Raja Dewa. Dan dia juga seorang Raja Dewa yang sangat kuat. Raja Dewa tidak bisa menahan diri untuk saling memandang, dan mereka merasa sedikit aneh di hati mereka. Berapa banyak Raja Dewa yang ada di keluarga Tangsan? 2. Tangsan sendiri adalah penguasa alam dewa dan Raja Dewa tertinggi. Di sisinya, istrinya Xiao Wu juga dapat menggunakan kekuatan Raja Dewa sampai batas tertentu. Menantu laki-lakinya, Dai Yu Hao, Dewa Emosi, baru saja menjadi Raja Dewa. Putra dan menantunya juga menjadi Dewa Kehidupan dan Kehancuran. Ditambah dengan keunikan ini, satu-satunya Dewa Naga di alam semesta. Raja dari 6 dewa. Betapa hebatnya kekuatan ini. Dengan potensi yang ditampilkan oleh Lan Xuanyu, dia dapat bersaing dengan banyak dewa sendirian. Jika keluarga Tangsan berkumpul bersama dengan Raja Dewa yang telah mendukung mereka di alam dewa dulu asli, kekuatan keseluruhan mereka akan benar-benar melampaui kekuatan total Raja Dewa lainnya di alam dewa. Sosok Lan Xuanyu melintas sebelum dia mencapai Xiao Wu, membuka lengannya tanpa ragu-ragu, dan terjun ke pelukan neneknya. Oke, bagus. Xiao Wu tersenyum dan memeluk cucunya dengan air mata. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan dewa yang melonjak di tubuh cucunya. Dalam hal kontrol, dia jelas belum bisa mengontrol kekuatannya dengan sempurna. Namun, aura kuat ini bahkan belum muncul di tubuh Tangsan. Ini adalah warisan dari Dewa Naga, Raja Dewa tertinggi yang pernah menjungkir balikkan seluruh dunia dewa. Selamat, Saudara Tangsan. Dewa Kecerahan, Longbong Wei, melayang dan mengangguk sedikit untuk menyambut Tangsan. Raja Dewa lainnya juga berkumpul, dan mereka semua senang dengan Tangsan. Pada saat ini, Tang Wulin dan Gu Yuena akhirnya menyelesaikan penyerapan dewa-dewa kehidupan dan dewa kehancuran, dan masing-masing mengkonsolidasikan dewa mereka. Melihat bahwa putra mereka aman, mereka sangat gembira, dan mereka semua terbang dengan cepat. Nenek, tubuhmu. Pada saat ini, suara Lan Xuanyu dengan sedikit keraguan dan keterkejutan tiba-tiba berbunyi, yang juga menyelas suara kegembiraan di antara penonton. Lan Xuanyu memegang tangan Xiao Wu dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia dipeluk oleh neneknya, merasakannya dari dekat, dan persepsinya sangat jelas. Sebelumnya Tang Wulin merasa sedikit ketika dia memeluk ibunya, tetapi dia tidak sekuat Lan Xuanyu sekarang, dan perasaan spiritualnya tidak sebaik Xiao Wu. Yang lainnya adalah bahwa Lan Xuanyu masih berada dalam krisis ekstrim pada saat itu, dan perhatian serta perhatiannya juga ada di pihak putranya. Mendengar apa yang dikatakan Lan Xuanyu saat ini, Tang Wulin juga terkejut, dan dengan cepat datang ke sisi ibunya dan memegang tangan ibunya yang lain. Senyuman di wajah Xiao Wu tidak berubah sedikit pun, dan dia berkata dengan lembut, "Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku puas melihatmu, anak-anak yang baik. Hebat, keluarga kita akhirnya bersatu kembali." Ya, keluarga itu akhirnya bersatu kembali. Dewa Laut Tangsan, Huo Yu Hao, Dewa Emosi, Tang Wutong, Gu Yuena, Dewa Kehidupan, dan Tang Wulin, Dewa Penghancur. Keluarga beranggotakan 6 orang itu akhirnya bersatu kembali. Apa yang bisa lebih bahagia dari ini? Tapi, nenek, tubuhmu. Tubuh Lan Xuanyu tiba-tiba bergetar. Dia telah menjadi Dewa Naga, Feng Hao dulu nyata tingkat Raja Dewa, meskipun dia belum menjadi Raja Dewa tertinggi seperti Dewa Naga, dia jelas merupakan eksistensi teratas di antara Dewa Raja. Dia bisa dengan jelas merasakan nenek saat ini memiliki semacam aura yang rusak di tubuhnya, yang seharusnya tidak dimiliki oleh para dewa, bahkan orang biasa pun tidak akan seperti ini. Dia mencoba menyuntikkan beberapa kekuatan dewa ke tubuh nenek, tetapi tubuh Xiao Wu seperti lubang hitam. Setelah kekuatan dewa disuntikkan, dia langsung menghilang seperti sapi lumpur memasuki laut. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Xiao Wu tersenyum dan menyentuh kepalanya. Lalu pegang tangannya. Tatapannya menyapu putra dan putri di sebelahnya, lalu dia menatap menantu dan menantunya. Kakak ketiga, kamu datang. Xiao Wu tersenyum dan memanggil Tang San sambil melihat ke depan. Tang Wutong tidak tahan lagi, dan melemparkan dirinya ke pelukannya dan menangis dengan sedihnya.
Tang Wulin dan Gu Yuena juga menyadari sesuatu, karena Tang San tidak jauh di depan Xiao Wu. Namun, dia memanggil namanya, matanya dengan jelas melihat ke arahnya, tetapi hanya ada senyuman di matanya, tetapi secara bertahap kosong. Kesedihan yang dalam melintas di kedalaman mata Tang San, dan dia diam-diam melangkah maju, memeluknya di pelukannya. "Saya di sini, saya selalu ada di sana." Tang San memeluk istrinya dengan erat, suaranya hangat dan damai, dengan senyum tipis di wajahnya. Air mata mengalir tak terkendali di pipi. Semua Raja Dewa yang awalnya memberi selamat kepada mereka semua terdiam. Mereka diam-diam mengelilingi mereka, tidak mengatakan apa-apa atau bertanya. Faktanya, mereka semua tahu sesuatu. Saya hanya tidak menyangka bahwa semua ini akan datang begitu cepat. Raja Dewa Guangming Longgongwei mengangkat tangannya untuk melepaskan cahaya suci, menyinari Xiao Wu. Tetapi cahaya suci baru saja memasuki tubuh Xiao Wu, dan menghilang dengan diam-diam, seperti kekuatan dewa yang telah disuntikkan Lan Xuanyu ke tubuh Xiao Wu sebelumnya. Tang San berbalik untuk melihat Chang Gongwei, dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Long Gongwei menghela nafas diam-diam, mundur setengah langkah, dan melambaikan tangannya pada saat yang sama, menandakan Raja Dewa untuk mundur sedikit, menyisakan waktu untuk keluarga mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Ayah, bagaimana ini bisa terjadi? Ada apa dengan ibunya? Suara Tang Wulin bergetar hebat. Berapa tahun yang dia nantikan reuni dengan orang tua dan keluarga saudara perempuannya. Namun, ini baru saja dipersatukan kembali. Putranya akhirnya terbebas dari krisis terbesar. Tapi ibuku tiba-tiba jatuh ke dalam kondisi ini. Tidak apa-apa nak, ibu tidak apa-apa. Aku baik-baik saja, kata Xiao Wu lembut. Bibir Tang Wulin bergetar hebat. Tentu saja dia bisa merasakan sesuatu saat ini. Dia sudah menjadi dewa kehancuran, dan persepsinya tentang kehancuran sangat jelas. Dalam tubuh Xiao Wu, ada semacam kekuatan aneh, yang tidak lagi menghancurkan. Bahkan lebih mengerikan dari kehancuran. Itu adalah kematian, itu jelas merupakan bau kematian. Dengan kata lain, Xiao Wu saat ini tidak hanya tidak dititah oleh dewa, tetapi juga tidak ada tubuh yang hidup, di tubuhnya tidak ada vitalitas sama sekali. Bahkan jika ada sebanyak 16 Raja Dewa yang hadir, tidak ada cara untuk mendapatkan kembali hidupnya. Xiao Wu berbisik, aku benar-benar puas, tahukah kamu? Aku sangat puas bisa berkumpul kembali dengan keluarga kita. Aku sangat senang. Apalagi melihat kalian semua sudah berkeluarga. Menantu laki-laki saya sangat baik, menantu perempuan saya juga sangat baik. Anda harus hidup dengan baik di masa depan. Anda harus menjalani kehidupan yang baik. Lebih banyak temani ayah Anda. Cucu saya juga sangat baik. Apakah saya punya cucu perempuan? Hukum, ya, nenek, ya. Lan Xuanyu memaksa dirinya untuk tidak menangis. Bai Xiu-Xiu sudah mendatanginya. Melihatnya, Lan Xuanyu mengangguk padanya. Bai Xiu-Xiu dengan tenang mendatangi Xiao Wu dan memegang tangannya, nenek, ini Xiu-Xiu. Ini tangan Xuanyu, istri Xuanyu. Xiao Wu menjabat tangannya dan berkata sambil tersenyum, hebat. Cucu saya juga punya kekasih sendiri. Hebat, saya akan menyusahkanmu untuk merawatnya di masa depan. Saat pertama kali bertemu, nenek saya tidak punya. Ada hal baik yang bisa diberikan padamu. Ini untukmu. Ini sisir yang diberikan kakekmu untuk menyisir rambutku. Bagiku, ini sangat mengenang. Saat dia berkata, dia memasukkan sisir kecil ke telapak tangan Bai Xiu-Xiu. Ini bukan alat ajaib, ini hanya sisir biasa. Dan jelas itu adalah sisir yang telah digunakan sepanjang waktu. Tapi di sisir ini, tampaknya ada ribuan emosi yang dipercayakan padanya. Solen 4 Chapter 1790 Kematian Xiao Wu 2. Bai Xiu-Xiu mengambil sisir dengan serius, dan tidak bisa menahan tangis. Nenek, kamu pasti akan menjadi lebih baik. Yah, aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Senang bertemu kembali sebagai sebuah keluarga. Senyuman di wajah Xiao Wu selalu ada. Dia tidak memiliki rasa setengah sedih, tetapi pada wajahnya yang pucat dan cantik, yang ada hanya kepuasan dan kegembiraan. Anak-anak, maafkan aku. Aku ingin menyerahkan waktu yang tersisa kepada kakekmu. Bagaimanapun, meskipun kamu semua adalah keturunanku, dia adalah favoritku. Hahaha. Pada akhirnya, wajah Xiao Wu, yang sebenarnya agak pemalu. Xiao Wu, Tang San memanggil dengan lembut. Xiao Wu berbalik sedikit, membiarkan tubuhnya pas di lengan Tang San sepenuhnya. Angkat lengannya, lingkarkan di lehernya, dan tekan pipinya ke pipinya. Tang San tanpa sadar memeluknya erat, seolah ingin mengingat semua seleranya. Sebenarnya,
Aku tahu apa yang aku tahu. Xiao Wu berkata dengan lembut. Kamu sengaja datang terlambat, kan? Tang San tidak berbicara, tetapi air mata terus mengalir. Xiao Wu berkata, maaf, saudaraku. Maafkan aku. Tidak ada yang aku minta maaf. Jika itu aku akan memilih seperti itu. Xiao Wu, aku mencintaimu. Suara Tang San akhirnya menjadi sedikit lebih bergetar, dan dia tidak bisa lagi menahan emosinya. Xiao Wu tersenyum dan berkata, jangan menangis. Hari ini adalah reuni keluarga kita, hari kegembiraan yang luar biasa. Jangan menangis, kamu tidak sebaik saya. Ketika kamu menangis, itu menjadi lebih buruk. Hehe. Tang San menarik napas dalam-dalam, hampir tidak bisa mengendalikan emosinya. Oke, saya tidak akan menangis, saya tidak akan menangis. Xiao Wu tersenyum dan berkata, itu benar. Hari ini benar-benar hari yang baik. Permintaan terakhirku telah terpenuhi, dan cucu kita selamat. Kakak ketiga, bersamamu dalam hidup ini, aku bisa menjadi milikmu. Menjadi istrimu, aku sangat bahagia. Kebahagiaan istimewa, sangat istimewa. Saya tidak pernah menyesali pilihan saya. Mungkin, saya menyelamatkan alam semesta di kehidupan saya sebelumnya, dan saya hanya bisa bertemu dengan Anda di kehidupan ini. 2. Kita sudah bersama untuk waktu yang sangat lama. Tapi, aku masih tidak tahan, aku tidak tahan denganmu. Dia, yang selalu tersenyum sepanjang waktu, akhirnya sedikit menangis saat ini. Meskipun saya selalu tahu bahwa kami telah kembali, Anda dengan sengaja mencegah alam dewa menemukan tempat ini. Anda juga tinggal bersama saya setiap hari, sehingga saya dapat hidup beberapa hari lagi dengan kepercayaan dari hati saya. Tapi, aku, pura-pura tidak tahu, aku juga mau. Aku ingin lebih menemanimu dan tinggal bersamamu. Kakak ketiga, aku juga sangat mencintaimu. Tapi, saya masih harus pergi. Setelah saya pergi, saya tahu Anda akan sedih. Namun, Anda masih memiliki banyak tanggung jawab. Anda harus bertanggung jawab atas alam dewa, dan Anda harus menjaga putri dan putra kita dengan baik. Jadilah kepala keluarga kami. Jika Anda merindukan saya, lihat saja. Sambil berbicara, Xiao Wu menarik kembali kepang kalajengkingnya yang panjang. Xiao Wu, suara Tang San langsung tercekat. Pada saat berikutnya, kepangan di tangan Xiao Wu semuanya putus, dan kepangan panjang sudah ada di tangannya. Dan saat dia mematahkan rambutnya, seluruh wajahnya menjadi pucat. Telapak tangannya sedikit gemetar dan mengepang-kepang ke telapak tangan Tang San, dan berkata dengan lembut, hidup adalah yang paling berani, kematian hanya untuk melarikan diri. Kamu harus menjadi orang yang pemberani. Ada banyak hal yang menunggumu. Nah, lindungi anak-anak kami, dan bantu Suanyu mencapai alam dewa. Ada banyak hal yang harus kamu lakukan. Kakak ketiga, aku mencintaimu. Xiao Wu mengatakan cintanya lagi. Aku juga mencintaimu, Xiao Wu. Tang San memegang kepang Xiao Wu, tubuhnya gemetar hebat. Aku mencintaimu dan anak-anak. Aku mencintaimu, aku sangat mencintaimu, aku sangat mencintaimu. Aku tidak bisa menanggungmu, dan aku benar-benar tidak bisa melahirkanmu. Dalam mata indah Xiao Wu, sebening kristal air mata mengalir dengan tenang, menetes, air mata mengalir di pakaian Tang San, dan jatuh ke telapak tangannya. Di mata Xiao Wu yang indah, ada sedikit kebingungan, dan dia melihat ke kejauhan. Ingat, saat kita pertama kali bertemu. Apakah kamu ingat semua yang dulu kita lakukan? Kakak ketiga, aku bersedia mencintai seluruh dunia untukmu. Jika ada kehidupan lain, aku akan tetap menjadi istrimu. 5. Mata tertutup, tubuh halus Xiao Wu, di pelukan Tang San, diam-diam berubah menjadi sedikit cahaya, dan diam-diam menghilang di angkasa. 1. Pada saat ini, sepertinya seluruh dunia telah membeku di seluruh ruang, begitu banyak Raja Dewa ada, tetapi mereka semua diam. Beberapa saat yang lalu, mereka bahkan iri dengan keluarga Tang San dan 6 Raja Dewa, tetapi pada saat ini semuanya terjebak di dalam hati mereka. Mereka berdua memiliki istri tercinta, dan ketika mereka melihat Xiao Wu mulai menghilang di pelukan Tang San, kepanikan yang tak terlukiskan menyebar di hati mereka. Terutama beberapa Raja Dewa yang hanya memiliki satu istri, ekspresi mereka sangat kental saat ini. Tang San mengambang di sana dengan hampa, melihat istri dalam pelukannya perlahan menghilang, merasakannya penuh nostalgia, dia sepertinya telah jatuh ke dalam linglung dan kelesuan. Bu, Tang Wulin berteriak dengan sedih, dan Void berlutut. Gu Yuena, Lan Xuanyu dan Bai Xiu yang ada di sampingnya juga berlutut. Bu, Tang Wutong menghela napas kesakitan, dan terjun ke pelukan Tang San, menangis dengan keras.
Huo Yuhao mengikutinya diam-diam, wajahnya sudah penuh kesedihan. Seluruh orang Tanggulin hampir gila saat ini, dan makna penuh kehancuran di tubuhnya akan segera keluar. Dia tidak pernah menyangka bahwa hari ini, 10.000 tahun kemudian, keluarga mereka akhirnya bersatu kembali. Dia baru saja merasakan nafas ibunya, tetapi ibunya telah meninggalkannya seperti ini. Mengapa? Mengapa ini terjadi? Mengapa dewa begitu tidak adil bagi saya? Tang San tanpa sadar memeluk putrinya, mengangkat tangan kanannya, dan menepuk Tanggulin di ruang hampa. Lingkaran-lingkaran emas menyelimuti dan mendarat di Tanggulin, membantunya menekan aura kehancurannya sendiri yang melonjak. Gu Yuena, yang berada di samping Tanggulin, juga memeluknya dengan cepat, menggunakan aura hidupnya untuk menenangkan suasana hatinya yang sangat sedih saat ini. Tang San dengan lembut membelai rambut panjang Tang Wutong, matanya menjadi cekung saat ini, bahkan Raja Dewa tidak tahu harus berkata apa saat ini. Meskipun beberapa dari mereka sudah mengetahui tentang situasi Xiao Wu sebelumnya, tetapi ketika mereka benar-benar melihat istri Raja Dewa pergi begitu saja, ada juga beban khusus di hati mereka. Di luar angkasa, kesedihan tak terlihat memancar. Kesedihan Raja Dewa menginfeksi segala sesuatu di sekitarnya, apakah itu dunia dewa di belakangnya, armada Federasi Douluo di kejauhan, atau bintang ganda Longma, hampir semua makhluk hidup ada pada saat ini. Semua jatuh ke dalam kesedihan yang mendalam. Tang San perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke udara yang lebih tinggi, seolah-olah dia melihat senyum istrinya. Dia dulu begitu lincah dan cantik, dan kemudian dia begitu lembut dan berbudi luhur. Dengan dia di sisinya, dia yakin tidak peduli kesulitan apa yang dia hadapi. Ini bukan pertama kalinya dia meninggalkannya, saat dia mengira dia akan kehilangannya. Saat itu juga saat tergelap dalam hidupnya. Kemudian, dia akhirnya dibangkitkan, dan mereka akhirnya menjalani kehidupan yang bahagia. Mereka memiliki anak dan putri, dan mereka selalu bersama mereka. 1. Xiao Wu, aku tidak tahan berpisah denganmu. Air mata perlahan meluncur dari mata Tang San pada saat ini, di dalam hatinya, dia penuh dengan keengganan yang tak terlukiskan. 2. Tang Wutong di pelukannya menangis pahit ketika mendengar kata-kata ayahnya sambil berteriak, "Bu, Ibu." Solen 4 chapter 1791 menasihati. Hei, Tang San menghela napas, melambaikan tangannya, menopang Tang Wutong dengan kekuatan lembut, membiarkannya berdiri di samping, dan juga mengangkat Tang Wulin, Gu Yuena, Lan Xuanyu, yang berlutut di tanah dan menangis dengan getir dan Bai Xiu-xiu. Jangan menangis untuk saat ini. Suara Tang San yang agak rendah bergema di udara, menyebabkan tangisan semua orang sedikit mereda. Ayah, bisakah ibu menjadi hidup? Bukankah begitu? Tang Wulin memandang Tang San dengan air mata redup tapi penuh harap. Mata Raja Dewa lainnya dengan suara bulat terfokus pada dia yang baru saja menyandang posisi Dewa Kehancuran. Jika itu bisa dihentikan dan dia bisa terus hidup, bagaimana bisa istri Raja Dewa jatuh begitu mudah? Namun, saat ini, tidak ada dari mereka yang tahan mengatakan kata-kata seperti itu untuk merangsang keluarga Tang San lagi. Tang San menunjukkan senyum aneh, "Ya. Ibumu tidak akan mati, dia pasti akan kembali hidup-hidup. Kamu harus tenang dulu dan dengarkan aku." Ketika ayahku mengatakan bahwa ibunya mungkin masih hidup, Tang Wulin dan Tang Wutong membeku untuk beberapa saat, dan mata mereka menjadi jauh lebih stabil. Mata Tang San sedikit lebih bingung, dan dia berbisik lembut, "Ini semua salahku. Itu karena aku tidak merawat ibumu. Akulah yang mengabaikan situasinya saat itu. Itulah sebabnya tragedi hari ini terjadi." Kesadarannya seakan kembali ke masa lalu, kembali ke masa lalu. "Ayah, mengapa? Ada apa? Kamu dan ibumu telah menolak untuk memberitahuku bagaimana tepatnya ibumu terluka. Mengapa kamu tidak bisa menyembuhkannya dengan kemampuanmu?" Tang Wutong bertanya dengan sedih. Tang San menggelengkan kepalanya dengan lembut, "Ini semua salahku." Saat itulah waktu dan ruang bergejolak menyapu alam dewa. "Ibumu terpukul keras untuk membantuku. Aku tidak menyadarinya saat itu, dan dia menolak untuk memberitahu saya. Saya khawatir hal itu akan mengganggu keinginan saya untuk menjaga dan mengendalikan alam dewa, dan saya khawatir saya tidak akan dapat melindungi alam dewa." Dia telah diam-diam menanggung semua ini. Ketika alam dewa stabil dan dia tidak bisa lagi menekan cederanya, semuanya akan lenyap. Tidak dapat diubah. Dewa kita tidak akan mudah sakit atau terluka, tetapi begitu kita menderita luka yang tidak dapat disembuhkan, benar-benar tidak ada obatnya. Saya mencoba segala cara untuk membantunya pulih, tapi aku hampir tidak bisa menunda waktu. Itu semua salahku, karena aku tidak merawatnya. Sebenarnya, tubuhnya sudah lama tidak mampu menahannya.
Bahkan dengan dukungan roh peri terkuat, dia masih tidak tahan. Sebenarnya, kita sudah tahu jalan pulang dan menemukan kakakmu. Di mana? Tapi, aku tidak bisa memberitahunya. Harapan dalam hatinya adalah sumber dukungan untuk kelangsungan hidupnya. Begitu dia kehilangan harapan ini, dia akan seperti sekarang. Domain Dewa Merah melanggar hukum alam semesta. Nyatanya, dia hukuman yang dijatuhkan oleh hukum alam semesta yang benar-benar harus kita hadapi adalah kita. Ini adalah kembalinya kita ke alam dewa, belum lagi dia baru saja menjadi Raja Dewa, bahkan jika dia bisa mengkonsolidasikan alam dewanya, tidak mungkin menjadi milik kita. Meskipun dia berjuang, itu tidak ada artinya. Suanyu sedang menghadapi krisis untuk menjadi Dewa Naga, dan kami tidak bisa tidak kembali. Jika tidak, nyawa Suanyu akan dalam bahaya. Dan aku juga tahu bahwa pada saat itu, tubuh Xiao Wu sebenarnya hampir hancur bisa turun kapan saja. Dia melihat keluarga saudara laki-laki Anda lagi untuk terakhir kalinya. Jadi, kita kembali, jadi dia akan pergi setelah semua. Kali ini kepergiannya mungkin pergi jauh, jauh sekali. Bahkan akan melupakan kita sepenuhnya. Kenangan ini akan tidak pernah dipulihkan. Namun, saya masih akan menemukannya, dan saya pasti akan menemukannya. Saudara Tang, Dewa Guangming, Raja Longbongwei tidak bisa menahan untuk tidak berbicara. Tang San menoleh untuk melihatnya, tersenyum bebas, dan menggelengkan kepalanya lagi. Aku bertekad. Saudara Longbong, biarkan aku selesai bicara. Longbongwei mengangguk dengan sungguh-sungguh, setelah semua, tidak berbicara lagi. Tang San mengalihkan pandangannya ke Lan Suanyu yang menangis tanpa suara, dan berkata sambil tersenyum, Suanyu, ayo. Lan Suanyu mengangkat kepalanya, buru-buru melayang, mendatangi kakek, menundukkan kepalanya dan membungkuk. Tang San mengangkat tangannya dan menyentuh kepalanya, tersenyum, merupakan kebanggaan bagi saya memiliki cucu yang luar biasa seperti Anda. Benar-benar tidak dapat diprediksi. Tanpa diduga, suatu hari cucu saya akan mewarisi titah Dewa Naga yang saleh. Kami telah melihat seluruh proses pewarisan Anda atas titah Dewa Naga. Ini hampir merupakan saat tersulit dalam warisan titah yang pernah saya lihat. Anda juga telah menanggung banyak tekanan. Namun, semakin banyak tekanan, semakin besar Anda mendapatkan, semakin banyak yang Anda dapatkan. Ada beberapa hal yang saya ingin Anda ingat. Ya, kakek, Lan Suanyu menjawab dengan hormat. Tang San berkata, Dewa Naga adalah satu-satunya keberadaan di alam semesta. Yang disebut keberadaan unik di alam semesta berarti bahwa di seluruh alam semesta, tidak peduli berapa banyak naga, tidak peduli berapa banyak ruang paralel yang ada naga, di sana hanya satu yang bisa disebut Dewa Naga. Ini adalah dirimu saat ini. Oleh karena itu, alasan mengapa Dewa Naga kuat dan alasan dia bisa menjadi Raja Dewa tertinggi sangatlah penting. Karakteristik unik alam semesta miliknya sangatlah penting. Sebagai satu-satunya Dewa Naga di alam semesta, Anda juga akan dapat menahan semua naga. Percayalah pada Anda dan berikan umpan balik kepada mereka. Ini tidak hanya untuk memberi Anda kekuatan, tetapi juga tanggung jawab yang berat untuk Anda. Apakah Anda mengerti apa yang saya maksud? Saya mengerti. Lan Suanyu mengangguk. Tang San melanjutkan, membawa titah Dewa Naga. Anda tidak cocok untuk memasuki alam dewa kita lagi. Karena dewa Anda terlalu kuat, begitu Anda memasuki alam dewa kami, dengan karakteristik unik alam semesta Dewa Naga, Anda harus menjadi raja dari Raja Dewa. Tetapi di alam dewa kami, ini adalah mode pemerintahan bersama, yang tidak cocok untuk Anda. Alam dewa kami tidak dapat melahirkan Raja Dewa seperti Anda. Setelah Anda memasuki alam dewa atau menciptakan alam dewa Anda sendiri, Anda membutuhkan sejumlah besar energi untuk mendukung keberadaan Anda sendiri dan kepercayaan ras naga. Oleh karena itu, Anda harus mandiri di alam dewa. Sejujurnya, dalam hal kemandirian di alam dewa, bahkan kita yang telah menjadi Raja Dewa pun tidak memiliki pengalaman. Sebagian besar dari kita telah mewarisi alam dewa atas dasar nenek moyang kita. Dan sebagai Dewa Naga kamu, divine power kamu sendiri terlalu kuat dan mendominasi. Oleh karena itu, saya sarankan ketika kamu mencapai dewa, kamu harus tumbuh dari kecil ke besar. Pada awalnya, kamu jangan serakah untuk hal-hal besar. Kamu harus mulai dari yang kecil dan selesaikan seluruh dewa secara menyeluruh. Kontrol adalah hal terpenting bagi Anda. Naga kuda double star awalnya adalah tempat di mana naga Anda berkuasa. Sempurna sebagai dasar dari alam dewa. Siu-siu sekarang harus menjadi inti kehidupan naga Horse Double Star. Dan di Dragon Horse Federation, ada sejumlah besar Feng Hao dulu di atas level dewa. Kedua planet ini memiliki latar belakang yang dalam, dan tidak ada masalah sebagai fondasi alam naga setelah Anda.
Saya sarankan Anda dapat membiarkan seluruh federasi kuda naga semua Feng Hao Douluo tingkat dewa ditempatkan di dua planet ini. Di antara mereka biarkan orang-orang biasa yang belum mencapai tingkat dewa menjauh dari kedua planet ini. Di masa depan, ketika kekuatan mereka dapat menembus ke tingkat dewa, mereka akan kembali. Ini juga akan menjadi bidang bintang yang Anda kendalikan. Alam dewa menjadi tujuan semua ras untuk mengolah dan meningkatkan diri. Setelah pembentukan alam dewa, Anda dapat menggunakan kekuatan Raja Dewa untuk mengatur posisi titah dewa. Pada dasarnya, berdasarkan kekuatan pembangkit tenaga tingkat dewa Anda saat ini, Anda harus diturunkan satu tingkat untuk memenuhi syarat untuk titah dewa. Yaitu, sekarang Feng Hao Douluo tingkat dewa super Anda bisa menjadi dewa tingkat 2, Feng Hao Douluo tingkat dewa sejati bisa menjadi dewa tingkat ketiga, dan Feng Hao Douluo tingkat dewa asli bisa menjadi pendeta. Feng Hao Douluo tingkat dewa yang lebih lemah bahkan mungkin perlu berlatih lagi. Hanya dengan bekerja keras kamu bisa memenuhi syarat untuk menjadi pendeta. Di Federasi Longma, ada banyak Feng Hao Douluo tingkat ini, cukup untuk membantumu mendukung seluruh alam dewa. Soul Land 4 Chapter 1792 Kelahiran Kembali Tangsan 1. Jangan terburu-buru mengembangkan alam dewa, jangan bersemangat. Kita harus menerimanya perlahan-lahan. Dan alam dewa tempat kita berada akan sementara berhenti di Federasi Douluo dan menanggung titah para dewa di sana. Alam dewa Anda menciptakan, untuk berkomunikasi dengan alam dewa kita. Ketika Anda memiliki sesuatu yang tidak dapat Anda putuskan, Anda dapat datang untuk meminta bantuan. Kedua alam dewa kita harus membentuk hubungan yang saling membantu. Kamu telah mengalami begitu banyak, dan kamu telah melihat situasi di domain Dewa Merah. Alam semesta masih misterius dan luas bagi kita. Bahkan Feng Hao Douluo tingkat Raja Dewa masih kecil di seluruh alam semesta. Jadi, tidak peduli apapun yang terjadi. Kita harus kagum pada alam semesta setiap saat. Semuanya didasarkan pada stabilitas, dan kita tidak bisa maju. Kedua dewa kita saling mengawasi dan membantu dan berkembang perlahan. Meskipun mungkin tidak mungkin untuk bertahan selamanya, setidaknya tidak ada masalah dengan pembangunan yang stabil. Ya, kakek, Lan Xuanyu mengangguk terus-menerus. Dia tahu bahwa apa yang diajarkan kakek kepadanya adalah prioritas utama untuk mencapai alam dewa. Kata-kata Tangsan dapat didengar oleh Feng Hao Douluo tingkat dewa super dari klan naga, klan Tianma dan Federasi Kuda Naga di kejauhan. Hati mereka secara alami penuh dengan ekstasi. Alam dewa mereka sendiri, alam dewa yang didirikan atas dasar Federasi Longma, orang-orang kuat ini dapat bergabung dengan alam dewa untuk menjadi dewa sejati, dan tidak lagi menderita dari masalah Souyuan, terlebih lagi. Itu mengasyikkan. Meskipun relokasi Longma Suangsing seharusnya lebih merepotkan, ini demi kepentingan semua ras. Lebih penting lagi, pembentukan alam dewa Federasi Longma setara dengan memberi semua ras saluran ke atas. Ketika kekuatan Anda cukup kuat, Anda bisa menjadi dewa titah, memasuki alam dewa, dan memiliki kesempatan untuk umur panjang. Apakah ini hal yang baik untuk orang biasa dari semua ras? Bahkan setelah mencapai alam dewa memiliki kekuatan iman untuk galaksi yang dikendalikannya, dan akan jauh lebih sulit untuk berkembang ke tingkat dewa daripada sebelumnya. Namun, mereka telah mencapainya. Cukup bagi generasi mendatang untuk memiliki kesempatan. Faktanya, ketika mereka melihat Lan Xuanyu menjadi dewa naga, mereka sedikit khawatir, bahkan jika itu adalah ras naga. Para senior klan naga sejati, para ksatria naga semua tahu bahwa Lan Xuanyu bukanlah klan naga murni, tetapi manusia. Hatinya harus tetap menuju Federasi Douluo. Tidak ada dari mereka yang bisa mengatakan bagaimana raja ini akan memutuskan setelahnya. Pada saat ini, nasihat Tangsan kepada Lan Xuanyu setara dengan memberi mereka jaminan. Mereka akan memiliki dewa sendiri, dan mereka benar-benar akan menjadi dewa. Ada senyuman di wajah Tangsan, dia memandang Lan Xuanyu dengan tenang, dan berkata, "Sekarang, saya telah kembali. Keluarga kami juga bersatu kembali. Seharusnya juga sudah waktunya bagi Anda untuk mengenali leluhur Anda dan kembali ke klan Anda. Saya sangat bersyukur telah membesarkan Anda. Orang tua angkat ayah, orang tua angkatnya telah lama dibawa ke alam-alam dewa oleh saya dengan cara yang istimewa, dan hidup di alam dewa sebagai posisi dewa seorang pendeta. Setelah Anda mencapai alam dewa, Anda juga dapat membawa orang tua angkat Anda ke alam dewa Anda, memberi mereka tingkat pendeta, dan menemani Anda selamanya. Ini berkat anugerah pengasuhan mereka. Meskipun kami adalah Raja Dewa, bahkan jika kami adalah Raja Dewa ada juga perasaan dan egois. Untuk ini, Anda tidak perlu terlalu memperhatikannya. Selama Anda memiliki hati nurani yang bersih, itu sudah cukup." "Ya, kakek, saya mengerti."
Lan Xuanyu mengangguk dengan tergesa-gesa. Tang San tersenyum dan berkata, juga, bahkan jika itu dari Federasi Douluo, jika kamu bersedia pergi ke alam dewa setelah menjadi dewa, pihak kami tidak akan menghentikanmu. Kamu perlu berbicara dengan alam dewa kami terlebih dahulu. Panitia tinggal menyapa. Alam dewa kita relatif penuh sekarang, tapi posisi titah dewa terbatas. Lan Xuanyu sangat gembira. Meskipun semua Feng Hao Douluo tingkat dewa di Federasi Longma pasti akan menantikan mereka di masa depan, mereka bukanlah orang yang benar-benar dapat dipercaya. Jika di masa depan teman-teman Anda bisa dibawa ke dewa mereka sendiri setelah mereka dikultivasikan menjadi dewa, setidaknya akan ada rekan untuk berdiskusi. Mimpinya yang dulu adalah membuat Tirti Triskewings berkultivasi ke level dewa dan menjadi andalan Akademi Shrek. Namun perkembangan situasi begitu pesat, hingga saat ini ia telah menjadi Raja Dewa, ia masih merasa sedikit seperti di dalam mimpi. Mulai sekarang, kamu akan mengenali leluhurmu dan kembali ke klanmu dan mengganti nama keluargamu menjadi Tang. Namanya tetap sama, untuk berterima kasih kepada orang tua angkatmu. Itu Tang Xuanyu, oke, kata Tang San sambil tersenyum. Terima kasih kakek. Lan Xuanyu tidak mengerti apa yang dimaksud kakek, dan segera membungkuk ke arah Tang San. Mulai saat ini, dia benar-benar kembali ke keluarga Tang, untuk Tang Xuanyu. Tang Wulin telah mengatakan sebelumnya bahwa dia tidak akan kembali sampai Tang San kembali. Ini untuk menghormati orang tua angkatnya. Sekarang Tang San yang bertanggung jawab, semuanya tentu saja menjadi masalah. Tang San menariknya ke atas, melihat cucunya yang tampan, dia benar-benar puas. Dia memanggil Bai Xiu Xiu, dan Bai Xiu Xiu buru-buru datang ke Tang San dan membungkuk hormat, kakek. Tang San menariknya, meletakkan tangannya ke tangan Tang Xuanyu, tersenyum dan berkata, kamu telah melalui kesulitan, dan keduanya bahagia. Kakek akan menjadi tuan untukmu hari ini. Mulai saat ini, kamu secara resmi akan menjadi suami dan istri. Tolong, jaga dunia dewa. Terima kasih kakek. Tang Xuanyu dan Bai Xiu Xiu membungkuk pada Tang San bersama. Tang San tersenyum tipis, berpaling ke Tang Wulin dan Bu Yuena, dan berkata, kamu juga ikut. Tang Wulin menyeka air mata dari pipinya dan menarik Bu Yuena ke ayahnya. Melihat putra dan menantunya, Tang San menunjukkan ekspresi rumit di wajahnya, menghela nafas ringan, dan berkata, ini semua karena kami sehingga kamu telah menanggung begitu banyak rasa sakit selama bertahun-tahun. Ibu dan ayah minta maaf untukmu. Tapi untungnya, sekarang awan terbuka dan bulan cerah, banyak pengalamanmu juga bisa digunakan sebagai ujian bagi kehidupan dan kehancuran kedua dewa. Aku berjanji kepada mereka bahwa aku akan memilih pewaris yang tepat untuk mereka. Orang berbakat tidak menghindari kerabat. Saya pikir Anda memiliki kualifikasi ini. Itu sebabnya Anda akan mengajari Anda dua posisi penting Raja Dewa, kehidupan dan kehancuran. Setelah Anda mencapai para dewa, Anda harus terlebih dahulu menstabilkan dewa Anda. Apa itu di sana? Jika Anda tidak mengerti, pergi ke saudara perempuan dan saudara ipar Anda, mengerti? Ayah, bagaimana denganmu? Tang Wulin tiba-tiba merasakan kecemasan yang kuat, dan bertanya dengan penuh semangat. Tang San tersenyum dan berkata, aku telah memimpin alam dewa begitu lama, jadi bisakah aku masih kesulitan melakukan sesuatu? Faktanya, menjadi Raja Dewa tidak begitu bahagia. Ini lebih tentang mengulangi kehidupan yang membosankan. Mendengar kata-katanya, banyak Raja Dewa yang hadir menganggukkan kepala mereka. Terutama para Raja Dewa yang mengagumi kebebasan. Lihatlah putra, menantu, putri, menantu, cucu perempuan Anda. Tang San meraih tangan Tang Wutong di sebelahnya dan tersenyum, kamu gadis, kamu harus lebih berhati-hati di masa depan, tahu? Jangan selalu menggertak Yu Hao. Tang Wutong memelintir dan berkata, kapan saya menggertaknya? Saya menggertaknya dan dia masih bisa berkultivasi menjadi Raja Ilahi. Kapan Anda berdiri di sisinya? Tang San tersenyum dan berkata, Yu Hao memperlakukanmu dengan baik, dan ayah mengawasi. Terus terang, setiap ayah ingin membunuh semua anak laki-laki yang mengejar putrinya. Tetapi jika perguruan tinggi wanita tidak berada di tengah, apa yang bisa dilakukan? Apa? Kamu harus melawan amarahmu, dan memberikan dadu kepada Yu Hao secepat mungkin. Tang Wutong cukup tersipu, tapi diam saja. Tang San tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku, kataku. Bahkan jika Xiao Wu pergi ke suatu tempat yang jauh, aku pasti akan menemukannya kembali. Tanpa dia, aku tidak bisa melewati alam dewa yang membosankan. Oh, saudara Longgong, setelah saya pergi, alam dewa akan menyingkirkan Anda. Selain Anda, tidak ada yang bisa memegang posisi ketua komite alam dewa.
Long Gongwei tersenyum pahit, kamu telah mengatakan betapa membosankannya menjadi Raja Dewa, dan kamu harus menambahkan belenggu pada kebosananku, jadi bagaimana kamu bisa menahannya? Terlebih lagi, apakah kamu benar-benar ingin pergi? Itu. Tang San memotongnya tanpa ragu-ragu, dan berkata, ini adalah satu-satunya harapan di hati saya, dan saya harus pergi. Anda tidak perlu membujuk saya. Sejujurnya, situasinya lebih baik dari yang saya harapkan. Keluarga kami bersatu kembali dan menemukan anak-anak saya. Mereka juga dapat hidup dengan mantap di alam para dewa. Cucu saya telah mewarisi posisi Raja Dewa yang kuat, jadi saya tidak perlu khawatir. Saya dapat segera mengejarnya. Biarkan saya menemukan istri saya. Dengan cara ini, aku akan lebih mungkin menemukannya. Jika tidak, setelah penundaan di alam semesta yang luas, kemungkinan menemukannya akan terlalu tipis. Jadi, aku ingin cepat dan mencarinya. Kakak Longgong, aku tidak khawatir jika alam dewa akan menyerahkannya kepada Anda. Anak-anak di keluarga saya juga akan dijaga oleh Anda. Jika suatu hari saya bisa kembali dengan Xiao Wu, saya pasti akan sangat berterima kasih. Longbao tersenyum enggan dan berkata, kalau begitu kamu tidak bisa malas setelah kamu kembali. Tidak ingin salah satu dari kami membantu kamu mengendalikan alam dewa di masa depan. Tang San tertawa dan berkata, baiklah, jika saya kembali. Saya akan bekerja lebih keras. Sejak dia mulai mengatakan bahwa dia akan menemukan istrinya, emosinya sepertinya mulai menjadi lebih ceria, dan senyum di matanya tidak bisa disembunyikan. Ayah, di mana kamu akan menemukan ibumu? Tang Lutong tidak bisa menahan diri untuk bertanya, bukankah dia? Tang San menggelengkan kepalanya dan melihat ke kejauhan, ibumu baru saja berubah menjadi bintang. Dia melihat kita di satu tempat. Aku akan menemukan bintang itu, jadi aku bisa menemukannya. Bawa dia kembali. Tidak peduli bagaimana dia berubah, apapun dia, tidak peduli apakah dia bisa mengingatku atau tidak, aku akan membawanya kembali. Kakek, apakah kamu akan dilahirkan kembali? Pada saat ini, kalimat tiba-tiba Tang Xuanyu membuat semua orang yang hadir tercengang. Tang San juga melihat ke arah Tang Xuanyu dengan heran, bagaimana kamu tahu bahwa aku akan dilahirkan kembali? Tang Xuanyu memandang Tang San dengan heran, tapi, kakek, jika kamu dilahirkan kembali, kamu akan menyerahkan semua yang kamu miliki sekarang dan kamu akan menjadi orang biasa. Mendengar apa yang dia katakan, apakah itu Tang Wutong atau Tang Wulin, ekspresi mereka berubah drastis. Apakah kelahiran kembali itu, hanya dengan mati sepenuhnya dalam kehidupan ini maka kelahiran kembali menjadi mungkin? Ayah, Tang Wutong berseru dengan sedih, dan meraih lengan Tang San, aku tidak punya ibu lagi, mengapa kamu rela membiarkan kami tidak punya ayah? Tang San memandang tanpa daya ke arah putrinya dan kemudian ke cucunya. Dia tidak ingin mengatakan apa-apa, tetapi dia tidak ingin mengkhawatirkan anak-anaknya, tetapi dia tidak menyangka cucunya akan melanggarnya. Xuanyu, bagaimana kamu tahu apa yang aku pikirkan? Tang San bertanya pada Lan Xuanyu dengan rasa ingin tahu. Tang Xuanyu berkata, saat aku mengikuti ujian Raja Dewa, Dewa Naga berpikir dengan cara yang sama. Kematian Dewa Naga dan kekacauan di alam Dewa Naga juga terkait dengan ini. Bisakah kamu memberitahu kami sesuatu? Para dewa yang awalnya berasal dari alam Dewa Dulu secara alami sangat tertarik dengan apa yang terjadi di alam Shenlong. Ya, Tang Xuanyu mengangguk, bekas alam dewa disebut alam naga. Dewa Naga membawaku ke alam fantasi untuk mengujiku. Dia berkata bahwa dia bisa mewarisi posisinya sebagai Dewa Naga setelah lulus ujian. Isi dari penilaian yang diberikan kepada saya adalah membiarkan saya membantu alam Shenlong melalui krisis. Ketika saya bangun di alam fantasi, saya menemukan bahwa saya telah menjadi Dewa Naga pada saat itu, dan seluruh alam Shenlong sedang menjalani upacara. Ini untuk mempromosikan alam naga, yang sudah sangat kuat dan mengontrol kekuatan kepercayaan pada 10 galaksi teratas, untuk menjadi bintang dewa. Mendengar ini, semua Raja Dewa yang hadir terkejut. Sensing, nama ini terlalu akrab bagi mereka, dan itu juga masalah yang dihadapi alam dewa mereka saat ini. Meskipun alam dewa saat ini tidak cukup untuk menjadi bintang dewa adalah tujuan masa depan mereka. Pada saat itu, pikirku, ini tidak mungkin tercapai. Bahkan Dewa Naga yang begitu kuat pasti belum menyelesaikan evolusi para dewa, bagaimana aku bisa melakukannya? Pada saat itu, ya ampun, tidak ada kekuatan Dewa Naga sama sekali. Kemudian, saya melihat sejarah yang pernah menyebabkan runtuhnya alam Shenlong. Saat ini, Tang Xuanyu mulai bercerita tentang pengalamannya dalam ujian Raja Dewa, menceritakan tragedi Dewa Naga.
Ketika Tang San mendengar bahwa alasan mengapa Dewa Naga ingin menjadi bintang dewa adalah agar dia dapat menemukan istrinya setelah putranya mewarisinya, dia tidak bisa menahan ekspresi terkejut di wajahnya. Ternyata dia bukan yang pertama memiliki pemikiran seperti ini, dan mantan Dewa Naga sebenarnya berpikir demikian. Tragedi klan naga mengejutkan semua Raja Dewa yang hadir. Dunia Shenlong yang sangat kuat. Dengan 18 kekuatan tingkat Raja Dewa, ditambah Dewa Naga, Raja Dewa tertinggi, dia masih dikalahkan jika melanggar hukum alam semesta, yang menyebabkan runtuhnya seluruh alam dewa. Bahkan alam dewa Douluo yang belakangan tersapu oleh ruang dan waktu yang bergejolak, kemungkinan besar itu adalah kerusakan berkelanjutan yang disebabkan oleh hukum alam semesta. Aku mendorong Pangeran Klan Naga, dan aku lebih suka membiarkan bintang dewa tidak berhasil, dan membiarkan alam dewa naga berlanjut. Jika bintang dewa gagal, paling banyak, aku, sebagai Dewa Naga, akan dipukul mundur, dan seluruh alam Dewa Naga tidak akan runtuh. Tang Xuanyi melanjutkan pembicaraan tentang proses penilaiannya. Semua Raja Dewa tertarik dengan ceritanya. Dia juga secara bertahap memahami keadaan dia saat dia bertarung melawan para dewa. Pada saat-saat terakhir, saya hanya merasa bahwa tekanannya terlalu kuat, tetapi pada saat itulah pikiran saya begitu jernih, dan beberapa hal yang saya pikirkan sebelumnya mulai menjadi sangat jelas. Tiba-tiba saya memikirkannya. Satu kemungkinan, jadi,